Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu wassalamu ala Allah Subhanahu wa taala. Kajian surat al-Mu'min dari sahabat yang Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaji kita pada hari ini tentang iblis. Itu dia. Jadi iblis itu menurut ajaran Yahudi itu dia perempuan katanya. Iblis itu nama asalnya Tilis, dia perempuan. Malaikat pun dalam ajaran Yahudi itu perempuan juga. Kalau kita lihat dalam Al-Quran juga kalimat yang dipakai untuk malaikat itu taknis, untuk wanita. Dan biasakan lafaz dalam Al-Quran itu ada yang taknis, ada yang muzakkar. Muzakkar itu untuk laki-laki, yang taknis itu untuk wanita. Kalau untuk malaikat ini dipakai itu taknis, umpamanya turun malaikat ke bumi. Itu kalau laki-laki yunazzilu. Tapi kalau untuk perempuan tanazzalul malaikatu warruh, turunlah pada malam Lailatul Qadar itu malaikat dan roh-roh. Jadi dari segi kalimatnya itu malaikat itu jenis kata-katanya untuk wanita. Iblis pun dari segi kata-katanya dipakai untuk wanita juga. Jadi orang Yahudi itu mempunyai sejarah di dalam bahasa Ibrani, karena bahasa-bahasa yang dipakai sebelum bahasa Al-Quran itu bahasa Syriani, bahasa Ibrani, bahasa Iram namanya. Bahasa Iram dipakai oleh orang Mesopotamia, Irak. Bahasa Ibrani dipakai oleh orang Yerusalem, itu Israel sekarang. Syriani, Ibrani, dan bahasa Aramaik. Aramaik itu kitab-kitab yang kuno-kuno. Itu. Jadi penghuni surga itu pertama adalah iblis, kata di dalam kitab Taurat. Kenapa saya bahas sedikit tentang kitab Taurat? Karena Netanyahu sekarang ini membantai orang Palestina itu berdasarkan kitab Taurat. Ada seorang jenderal dalam kitab Taurat itu namanya Joshua.
Jadi Joshua ini menjadi jenderal perang setelah Nabi Musa alaihi salam. Dia membantai sebanyak 12.000 orang. Suku Ai namanya, di daerah Yeriko. Pada satu malam bermimpilah si Joshua itu setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Mimpinya apa? Mimpinya itu katanya Tuhan datang kepada dia dan berfirman, "Hei Joshua, ini perjanjianku kepadamu, bangsa Israel yang terdiri dari 12 suku. Perjanjiannya apa? Kamu akan diberikan suatu negeri, namanya negeri Yeriko, tetapi penduduknya banyak, 12.000 orang. Maka hendaklah kamu seorang jenderal, kamu bunuh masyarakat Yeriko itu semuanya, 12.000 orang, baik itu anak-anak yang sedang disusui, orang tua-tua, orang bisu, bahkan kambing mereka pun lewat di jalan, bunuh." Wah, oleh Joshua, ini tanah yang diperjanjikan oleh Tuhan ini. Tuhan yang memperjanjikan, kalau gitu harus kita laksanakan. Dia panggillah wakil-wakil dari Jenderal Joshua tadi. Sepakatlah mereka ingin memusnahkan seluruh penduduk negeri Yeriko. Nah, dibunuhnya semua. Nah, pertanyaannya, pernahkah Tuhan berfirman untuk membunuh orang-orang yang tidak bersalah? Jadi kalau ditanyakan kepada orang-orang Nasrani sekarang, karena kitabnya dibawa ke gereja sampai hari ini. Karena kitab yang dibawa ke gereja itu ada dua. Yang di sebelah kirinya itu tebal sekali, itulah namanya kitab Taurat atau Perjanjian Lama. Yang di sebelah kiri agak tipis sedikit, itulah namanya kitab Injil, yang sebetulnya bukan Injil asli ya. Di dalamnya kitab Yosua mula pertama, dan kitab Taurat itu kita temukan namanya kitab Kejadian. Dalam bahasa Inggrisnya Genesis, kitab Genesis. Sudah itu kitab Ulangan. Yang ketiga kitab Bilangan. Nah, yang keempat Imamat. Sudah itu kitab yang kelima Joshua. Nah, jadi Joshua ini sebetulnya mendapat bisikan setan. Disangkanya itu adalah firman Tuhan. Masa firman Tuhan menyuruh anak-anak yang sedang menyusui, nenek-nenek, laki-laki, perempuan, semuanya, kambing-kambing yang lewat di jalan pun harus dibunuh? Mustahil Tuhan berfirman demikian. Tapi karena ambisinya ingin mencaplok negeri yang Yeriko yang indah itu, dipaksanya dirinya dan kawan-kawannya membunuh 12.000 orang. Masya Allah. Sampai sekarang tidak terhapus sejarah itu, ada dalam kitab suci. Nah, ini selalu dibaca oleh Netanyahu yang ingin memusnahkan 2 juta penduduk Palestina. 2 juta. Sekarang sudah kurang dari 2 juta. Dibom terus. Sudah lebih dari 112 perjanjian. Orang Amerika datang ke Mesir, orang Perancis di mana-mana datang bersidang, bagus-bagus gencatan senjata, ditandatangani pihak Israel, ditandatangani oleh pihak Hamas. Sudah ditandatangani, dah baik. Sudah capek kita berperang sama lama-lama ini. Sudahlah. Baru 2 hari sudah diperangnya lagi besar-besaran. Di saat orang sudah mengemas rumahnya, sekarang kita sudah damai, membuat dapur, membuat tenda-tenda, kita sudah damai. Di saat orang berkumpul-kumpul seperti itu, dibom sama Israel. Kenapa? Dia mendapatkan inspirasi dari Joshua. Ada kitabnya. Nah, jadi dalam kitab orang-orang Yahudi sampai hari ini, saya tahu itu karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang bahasa Inggrisnya saya juga punya.
Saya punya Bible itu dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Batak juga saya punya. Ya, bahasa Melayu ada juga yang bahasa Jawa. Karena jurusan saya ilmu perbandingan agama. Kemudian kita agama-agama lain juga punya. Kita Weda, punyanya orang Hindu. Karena teman saya sama mengajar dulu selama 10 tahun orang Hindu, namanya Ketut dari Bali. Ketut inilah saya mintalah bukunya. Saya mau belajar ilmu perbandingan agama. Boleh Pak? Enggak apa-apa. Tiang kasih sama Bapak. Tiang itu artinya saya, bahasa Bali. Sampai sekarang saya bisa bahasa Bali sedikit-sedikit untuk hari-harian. Kalau bertanya apa kabarnya, ken kabarik, jawabnya melah dogen. Melah dogen itu baik-baik saja. Semenjak itu saya punya buku kitab Weda yang banyak kasta-kasta. Ada seperti Weda, kitab Weda ya. Ada Yajur Weda. Nah, kita perjanjian agama ini. Jadi saya temukan dalam kitab agama Hindu itu kasta-kasta yang sangat ekstrim. Tapi kalau di Bali tidak. Kalau di Bali kasta itu ditukar namanya jadi warna. Jadi kalau tanya awak kasta apa, dia tanya awak warna apa. Jadi mirip bahasa Malaysia. E-nya itu lembut, bukan warna apa, bukan warna apa. Tiang. Saya. Jadi kasta-kasta itu yang sangat ekstrim di India. Yang bukan suku. Yang kesatria itu, kasta kesatria itu adalah kastanya orang raja-raja pedagang yang hebat-hebat. Bukan suku lagi. Brahma, kasta Brahma itu orang-orang, kalau kita kiai-kiai lah gitu ya, sek-sek. Kalau mereka namanya pandita. Kalau di agama Hindu bukan pendeta, tapi pandita. Jadi di Hindu sekarang ini presidennya masuk Islam. Masya Allah. Disebabkan orang-orang Hindu mandi menyucikan diri di Sungai Gangga. Sedangkan Sungai Gangga itu kotor sekali. Bangkai-bangkai hanyut di sana, pabrik limbah ke sana. Jadi berpikirlah presidennya ini bukan suci, ini kotor ini. Awak sudah bersih, mau mensucikan diri malah kotor. Semenjak itu berpikir dia, kalau ajaran Islam ini tidak boleh ini ambil wudhu ini air yang seperti ini. Kemudian dia lihat lagi tai sapi di pasar-pasar di mana-mana, sapi mengganggu perjalanan transportasi. Dihormati, disembah, bahkan kencing sapi dimandikan, diusap ke kepala. Ada yang diminum untuk obat, katanya obat mah. Masya Allah. Ini tidak bisa nih, kata Presiden India. Kalau rakyatku dibiar seperti ini, rusak rakyatku nanti beberapa generasi berikutnya. Kemudian dia lihat pula petani-petani yang susah, yang miskin-miskin. Datang bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah bukan mengasihkan alat baja, alat cangkul atau bubuk. Bantuan pemerintah datang membuat patung di tengah sawah. Patung Dewi Sri, Dewi Padi. Rupanya sebesar apapun patung ditaruh di tengah sawah, kalau nggak ada airnya, nggak hidup itu padi. Jadi salah ini, katanya 3 kesalahan. Akhirnya bagaimana? Akhirnya tak ada jalan lain, pilihlah jalan Islam. Masuk Islamlah Presiden India ya, wanita, ibu-ibu. Jadi masuk Islam dia. Jadi boleh minta hormat. Itu di dalam kitab Weda. Ada juga peperangan-peperangan kita cerita di dalamnya. Ada juga tentang hukum karma. Tentang hukum karma ini sesuai dengan ajaran Islam. Jadi tidak semua ajaran Hindu itu karena bukan dapat wahyu dari Allah lalu terbuang semuanya. Enggak. Kalau hukum karma itu sesuai dengan ajaran Islam.
Dalam Islam namanya al-jaza, berbalasan. Kalau kita berbuat baik, nanti suatu saat kebaikan akan sampai kepada kita. Kalau kita berbuat jahat, jahat itu kembali kepada kita. Nah, kalau di dalam Islam tergantung dari kebaikannya itu ikhlas atau tidak. Kalau dalam agama Hindu itu tergantung karmanya. Karmanya itu ada yang berbalas di dunia, ada besok setelah mati. Dalam kitab Weda itu saya baca, seseorang yang di dunia selalu mencuri ubi, nanti dia mati, bangkit lagi ke dunia jadi babi. Itu karmanya. Jadi babi sekarang itu katanya ada babi yang hasil karma, bukan babi asli. Orang yang selalu mencuri madu, nanti setelah mati dia bangkit lagi ke dunia jadi tawon, jadi lebah katanya. Macam-macam. Nah, jadi berita itu kitab-kitab yang lama. Nah, jadi kitab yang lama tadi itu diantaranya kitab Weda, termasuk kitab Nabi Daud. Kitab Nabi Daud yang dibaca ketika burung melintas saja turun dia mendengarkan indahnya suara Nabi Daud. Apa nama kitabnya? Sekarang namanya di dalam kitab itu yang sudah diterjemah namanya kitab Mazmur. Masuk dalam bahagian perjanjian lama yang digandengkan dengan kitab Taurat. Namanya kitab Mazmur. Di dalam Al-Quran namanya kitab Zabur. Jadi Az-Zabur ila Daudah, kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Nah, jadi di dalam kitab kuno-kuno terdahulu banyaklah kisah-kisahnya. Di antaranya ada yang sesuai dengan Islam, ada yang tidak. Itulah perlunya turun Al-Quran untuk menyeleksi agama-agama sebelumnya, mana yang harus diteruskan, mana yang harus disingkirkan. Yang disingkirkan itu yang kotor-kotor itu tadi, mandi di sungai Gangga, yang sapi yang disembah kotorannya dimasukkan dalam sorban dibawa pulang, itu yang patung disiapkan di tengah-tengah sawah, bukannya menyiapkan pupuk, tapi malah patung Dewi Sri yang dibuat. Yang seperti itu oleh Presiden India yang sudah masuk Islam dibuang. Jadi kalau kita lihat sekarang di internet banyak beritanya penguburan patung-patung campakkan ke Sungai Gangga semuanya. Dan Sungai Gangga jadi sepi, tak banyak orang lagi. Kenapa? Karena begitu kotornya, dan presidennya membersihkan Sungai Gangga itu. Sangat jauh bedanya konsep Islam yang sudah dipakainya dengan dulu sebelum dia masuk Islam. Nah, jadi kembali kepada kitab-kitab terdahulu. Di dalam kitab Taurat, Zabur, Bapak Ibu hormat, ada kisah-kisah tentang makhluk yang bernama iblis.